Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Pip Saipuloh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Snack.js App Router, di mana kita akan coba untuk membuat fitur login with Google. Kalau misalkan ya sekarang saya akan login, kita masuk gunakan akun yang sudah terdaftar. Nah, ini kalau misalkan saya masuk ke /login, ya sudah, ini harusnya tidak bisa masuk lagi karena kita sudah login sebelumnya gitu. Jadi ya sudah, di sini berarti kita perlu lakukan redirect ya. Nah, untuk melakukan redirectnya gimana? Nah, kita bisa sekarang masuk ke bagian middleware ya. Nah, jadi di sini di middleware ini saya akan tambahkan untuk /login dan juga mungkin /register ya. Oke. Kemudian di bagian without ya, ini juga middlewares without, kita akan coba perbaiki. Nah, di sini saya akan bikin daftar halaman yang dia merupakan bagian dari out gitu ya. Jadi saya di sini tulis out page, kemudian saya daftarkan login dan juga register ya. Nah, kemudian kita akan coba perbaiki di bagian pengecekannya. Kita lihat di sini kalau tidak ada token di sini ya, dan dia bukan berada di out page ya. Artinya di sini outpage.includes path name ya. Nah, di sini kalau misalkan belum login dan dia tidak berada di login atau register, maka redirect ke login. Ini contohnya yaitu yang ini, yang dashboard dan juga profile. Oke, pengecekan yang pertama itu kemudian di sini mungkin saya akan ngeceknya gini, if token. Nah, sekarang kalau misalkan ada token ya, kemudian saya akan ngeceknya gini, if out page. Nah, sekarang kita cek kalau kita berada di login atau register, maka kita harus redirect ya. Tinggal kita return di sini, return next response dot redirect kemana, ke new URL. Kita redirectnya mau misalnya ke slash aja ya. Kemudian di sini rec.url. Oh, ini harusnya huruf kecil. rec.url. Nah, jadi kalau misalkan sudah login, tapi dia ada di halaman login atau register, maka kita redirect ke slash aja gitu ya. Atau ke home. Nah, kemudian yang ini bisa saya masukkan. Berarti saya cut. Nah, seperti ini. Ini masuk ke dalam. Oke, ya. Harusnya ini aman. Kita coba sekarang saya refresh. Nah, ya. Saya sudah login sekarang. Kalau saya masuk ke login lagi, nggak bisa langsung di redirect ke depan. Saya masuk ke register. Coba ya. Nah, nggak bisa juga. Tapi kalau masuk ke dashboard, ini bisa. Kemudian profile. Oh, ini salah. Profile. Bisa juga. Saya coba logout. Nah, sekarang bisa masuk ke login karena sudah logout ya. Coba ya, kita login. Bisa. Ke register bisa. Saya akan login menggunakan akun yang bukan admin ya. Di sini test member. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Oke, kita coba masuk ke /dashboard. Ini harusnya nggak bisa ya. Nah, nggak bisa karena sudah terbatas role. Oke, kemudian masuk ke profile. Kalau profile bisa harusnya. Dia bisa. Dan masuk ke login, nggak bisa ya. Ke register, juga nggak bisa. Tapi kalau saya logout, saya login, bisa ya. Jadi di situ aja, pengecekan aja sebetulnya. Kalau misalkan kita sedang ada di login, ya sudah, jangan biarkan user untuk masuk lagi ke halaman tersebut gitu ya. Oke, itu sedikit tambahan dari materi yang sebelumnya. Selanjutnya adalah kita akan coba untuk sign in with Google. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah di bagian Google Developer Console ya. Jadi kita akan masuk ke Google Developer Console, gunakan akun Google kalian ya. Kemudian nanti akan ada project ya. Nah, di sini kita bisa bikin project baru ya. Kalau misalkan belum ada project sebelumnya, biasanya ini kosong ya. Ini tinggal diklik aja new project. Misalnya di sini next app router gitu ya. Ini bebas aja sebetulnya untuk nama projectnya. Saya create.
Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa select a project di sini ya, atau juga pilih lewat sini bisa juga. Ya, kita pilih yang next app router. Ini bebas saja nama project ya, tidak harus sama. Kemudian kita akan masuk ke bagian API and Services. Ya, jadi kita pakai Google Cloud Platform ya. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin kredensial ya. Kredensial. Nah, yang pertama kita akan masuk ke OAuth consent screen, eksternal aja untuk user type. Di sini kita create. Nah, app name-nya misalkan di sini my next app gitu ya. Ini bebas aja sebetulnya. Support email, gunakan email yang sama dengan yang sudah kita login. Ini biarkan kosong nggak apa-apa ya. Kemudian developer kontak, ini silakan masukkan email kalian ya. Oke, kalau sudah tinggal save and continue. Oke, lanjut save and continue lagi. Yang ini juga sama, save and continue. Back to dashboard. Nah, tinggal diklik publish app ya, confirm. Oke, kalau sudah, sekarang masuk ke dalam kredensial, lalu create kredensial untuk yang OAuth client ID. Nah, ini ya, kita bikin OAuth client ID-nya untuk web application, misalkan di sini web client 1, authorize JavaScript origin-nya itu kita tambahkan di sini misalkan http://localhost 3000 ya. Jadi ini URL asal ya. Nanti kalau di hosting kita tinggal tambahkan lagi. Nah, yang ini juga sama. Oke, kita create sekarang. Nah, di sini akan muncul untuk client ID dan client secret ya. Nah, ini akan kita kopikan ke dalam INV kita ya. Ini saya copy, masuk ke INV. Nah, di sini mungkin saya tambahkan ya di bawah yaitu Google OAuth client ID ya. Oke. Satu lagi yang client secret. Ini copy. Masukkan di sini Google OAuth client secret sama dengan, nah masuk ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan coba untuk masuk ke dalam next out routes ya. Kita akan config di sini. Nah, yang pertama yang perlu kita tambahkan providernya bukan hanya credential provider ya, ini saya tutup dulu. Tapi ada satu lagi yang perlu kita tambahkan yaitu adalah Google Provider. Nah, ini harus diimport ya. Kita importnya dari sini, import Google Provider from nextout/provider/Google. Oke ya, kemudian di bagian sini kita balik lagi ya untuk Google providernya, tambahkan ya di sini kurung, kemudian kurung kurawal, lalu client ID ya. Client ID ini akan diambil dari proses.env. Ini harusnya proses ya, satu C-nya. Proses.env Google underscore OAuth underscore client underscore ID. Nah, ini kalau ada, kalau nggak ada ya sudah kosongkan gitu ya, biar nggak error. Kemudian client secret. Nah, ini sama diambil dari Google OAuth client secret atau kosong ya. Oke, ini masih ada error. Ini, nah ini ya, harusnya Google Provider. Oke, kemudian kita akan coba tambahkan lagi di bagian Firebase Service ya. Karena sekarang kita bukan cuman menangkap loginnya aja ya, tapi juga kita perlu memasukkan data kalau login dengan Google. Oke, kita masuk ke dalam Firebase Service. Kita siapkan di bagian bawahnya. Di sini saya akan export asynchronous function. Kemudian di sini
misalkan login with Google ya. Yang mana nanti dia akan menerima data, ya ini any saja dulu ya. Kita akan query, untuk query-nya sama ya. Ini mungkin saya akan ambil aja, saya paste ke sini ya karena betul-betul sama. Nah, di sini tapi bedanya ya, if user.length, jadi kalau data usernya udah ada gitu ya di dalam database. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan nge-update datanya ya. Karena siapa tahu nanti ada perubahan dari Google gitu ya. Misalkan name-nya diganti, gambarnya diganti, dan lain sebagainya ya. Di sini untuk nge-update-nya gunakan update doc, import dari Firebase Firestore. Ya, di sini doc Firestore, kemudian user ya untuk collection-nya. Kemudian di sini user 0.id. Oke, ini ada error. Kita lihat. At least 2 argumen but got 1 argumen. Oke, di sini satu lagi yaitu adalah data. Nah, ya. Jadi diambil dari sini, dari data. Kemudian kita ngecek ke dalam database, ada yang perlu diubah nggak gitu ya. Kalau ada yang perlu diubah ya sudah update saja berdasarkan data yang paling baru. Nah, mungkin saya tambahkan di sini karena belum ada role ya. Jadi data.role sama dengan data 0.role. Ya, jadi role-nya tetap nggak akan saya update. Saya tinggal then di sini berupa function. Saya akan return. Di sini yang saya return adalah data. Ini kalau usernya sudah terdaftar. Kalau belum ya, di sini else. Saya akan tambahkan berarti di sini data.role ya. Jadi setup dulu sebagai member misalnya. Kemudian await add document collection dari Firestore user. Ya, jadi collection user di dalam Firestore. Kemudian data yang mau dimasukinnya apa? Di sini tinggal saya tulis data ya. Dan terakhir saya tinggal tambahkan di sini then. Ya, kalau berhasil kita tinggal return data. Kita balik lagi ke next out route ya. Panggilnya di mana? Panggilnya di dalam callback. Nah, jadi di sini ya. Setelah kita generate JWT ya, sebelum kita return, kita akan ngecek nih. If account ya, dot provider, ini gunakan tanda tanya, siapa tahu nanti tidak ada gitu ya. Providernya adalah Google. Nah, kalau dia providernya Google, maka yang pertama akan saya lakukan adalah di sini const data sama dengan, nah misalnya saya mau masukkan full name ya, dari user.name, kemudian email itu dari user.email, kemudian saya akan tambahkan mungkin ya type di sini, type-nya adalah Google, karena mungkin nanti nggak semuanya berasal dari kredensial tapi ada yang dari Google ya. Kita lihat aja karena tidak ada password ya kalau dari Google itu harusnya. Oke, tinggal kita await di sini. Gunakan metode yang tadi yaitu login with Google ya, jangan lupa diimport. Lalu kita masukkan apa? Data. Ya, tinggal kita nanti di sini const result sama dengan await. Nah, tinggal kita masukkan di sini berarti if result set token.email sama dengan result.email, lalu token.fullname dan juga token.row. Oke, ini sepertinya kita coba kalau misalkan gunakan callback aja ya. Jangan pakai cara seperti itu. Kalau callback berarti mungkin saya tambahkan di sini satu lagi ya, callback. Ini ya.
Nah, ini saya akan coba return-nya jangan seperti ini, tapi langsung aja callback. Nah, yang mau di callback apa? Misalnya statusnya true, gitu ya. Kemudian di sini datanya saya ambil dari data. Lalu yang ini sama, mungkin saya akan coba callback lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal saya save, terus saya coba balik dulu ke sini. Ini saya tambahkannya bukan begini, berarti saya tambahkan di sini callback ya. Callback-nya berupa result. Nah, yang ini saya hapus. Yang ini saya masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Ini result bisa saya tulis ya. Any dulu, mau ditulis langsung juga bisa sih. Misalnya di sini tadi yaitu adalah status ya. Status ini dia tipenya boolean dan juga data. Nah, ini datanya misalnya any saja dulu ya. Nah, di sini if result dot status harusnya, kemudian di sini harusnya result dot data dot email. Ya, ini sama dot data dot full name. Ini pun sama data dot role. Oke ya, dan juga mungkin satu lagi token dot type sama dengan result dot data dot type ya. Atau tipe nggak usah lah. Ya, cukup email, full name, dan role saja. Kita coba sekarang masuk ke login. Oke ya, mungkin saya akan coba tambahkan di bagian bawah sini ya. Saya akan tambahkan berupa HR. Nah, biar ada garisnya dulu. Oke, kemudian ini bebas aja ya untuk UI, silakan. Kalau teman-teman mau mengikuti ya silakan saja. Misalnya di sini login with Google gitu ya. Tulisannya. Oke, sudah ada. Kita mungkin tambahkan class name. Class name-nya bisa saya kopikan aja karena harusnya sama-sama ya. Oke, saya copy ke sini. Oke ya, nah ini login with Google. Kemudian saya tambahkan di sini on click berupa fungsi yang mana dia akan menjalankan sign in. Ya, sign in ini sama seperti yang ada di handle login ya. Tapi kita ubah dia jadi Google untuk tipe providernya. Lalu di sini yang dibutuhkan adalah callback URL, diambil dari callback URL dan redirect false ya. Oke ya, nah mungkin di sini saya akan coba tambahkan tipe ya. Tipenya adalah button ya. Oke, saya klik. Nah, ini sudah masuk, tapi kita lihat akses block. This app request is invalid ya. Ini perlu kita cek dulu kenapa dia keblok ya. Oke, saya kembali lagi, masuk lagi ke kredensial. Di dalam konsol Google Cloud-nya, kita masuk lagi ke web client. Nah, ini ya. Jadi authorize redirect-nya bukan ke localhost 3000 aja, tapi harusnya ke localhost /api/out/callback/google. Ya, kita save. Kayak ini mungkin tidak langsung berubah ya. Mungkin ada yang langsung juga gitu. Kalau misalkan belum bisa diakses, itu silakan aja teman-teman tunggu ya. Ini saya kok coba back dulu. Nah, sekarang saya coba login. Nah, baru bisa ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, pilih akun untuk melanjutkan ke My Next App. My Next App ini sama seperti dengan yang tadi kita setup di OAuth consent screen. Nah, yang ini ya. Jadi kalau saya ubah yang ini, saya coba. Misalnya ini adalah aplikasi saya gitu ya. Nah, ini saya save and continue. Misalnya ini juga save and continue, save. Kita back to dashboard. Oke, namanya sudah jadi aplikasi saya. Kita coba back. Saya refresh dulu. Login with Google. Nah, sekarang namanya sama ya. Jadi pilih akun untuk melanjutkan ke aplikasi saya. Gitu ya. Oke, kita tinggal coba untuk pilih pakai salah satu akun ya. Oke, nah ini kita lihat ada sedikit error ya. Nah, cannot read properties of role katanya ya. Kita cek ini di bagian mana errornya. Kalau kita cek dulu ke Firebase misalnya ya, apakah sudah masuk? Kita masuk ke konsol Firebase. Kita lihat di Firebase belum masuk.
ya. Kita coba lihat sekarang errornya ada di sebelah mana. Oke, ini ya, ini belum tamat ternyata. Harusnya ada callback status true. Nah, ya. Ini nggak tahu kehapus atau gimana ya, tadi mungkin terhapus ya. Oke ya, jadi ini tadi kurang callback, kemudian yang data row ini harusnya errornya di sini nih ya. Harusnya ini dari user 0.row. Oke, kita lihat lagi di sini user ID. Nah, ini harusnya saya tambahkan any aja. Oke ya, kita coba lagi. Sekarang login with Google. Oke, gunakan email yang sama. Nah, sekarang bisa ya, sekarang masuk. Jadi walaupun ya kita awalnya daftar pakai akun email ya, email dan password gitu ya, itu tetap bisa terhubung kalau kita pakai Google ya, karena ngeceknya berdasarkan yang ada di sini gitu. Tapi misalkan kalau saya coba sekarang logout, saya ubah ya. Saya ganti akunnya pakai yang belum terdaftar. Misalnya ini. Oke, kita coba cek di dalam database ada penambahan akun baru ya. Kita lihat yang barusan kita masukkan. Nah, ini ya. Emailnya itu dari Google juga, full name-nya sama ya. Dari username di Google, role-nya member, tipenya Google. Ya, jadi sudah berhasil kita melakukan sign in with Google. Oke ya, jadi itu kurang lebih untuk materi terkait dengan sign in with Google ya. Jadi konsepnya ternyata mudah sekali ya. Kita perlu siapkan aja kredensial di dalam Google Cloud Console-nya. Kemudian setelah itu kita bisa gunakan yang next out dan tinggal kita masukkan datanya ke dalam Firebase ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.